semangat? Ya, tadi Anda sudah menerima materi tentang perkenalan dengan dosen-dosen fisika. Sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana fisika itu sampai kurikulumnya. Oke, kita lihat. Pertama, selamat datang mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Inilah kampus atau gedung perkantoran yang mungkin ketika dekanat atau di fakultas sudah dibahas atau ditunjukkan. Nah, ini jurusan fisika ini di atas di lantai 3 ya. Oke. Yang akan sampaikan atau yang saya sampaikan saat ini adalah visi misi jurusan Pendidikan Fisika, jumlah dosen dan mahasiswa existing, sebaran mata kuliah, jurnal jurusan Pendidikan Fisika, kemudian paparan proses perkuliahan, dan terakhir paparan implementasi mereka belajar. Tetapi saya tidak akan semuanya, capek dong saya kalau semuanya dibagi-bagi sama dengan Bu Sekjur, dengan Pak Sekjur, atau dengan mungkin yang lain. Nah, saya akan mencapai membahas mengenai nomor 4 sampai jurnal. Oke, kita lanjutkan. Pertama, jurusan Pendidikan Fisika S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Yang kita akan saya sampaikan adalah sejarahnya dulu. Anda sebagai calon mahasiswa atau mahasiswa pendidikan fisika harus tahu sejarahnya. Nah, jurusan pendidikan fisika ini diusulkan ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 16 Februari 2016 oleh Rektor Universitas Siliwangi melalui surat nomor 489 garing UN 58 garing PP.2 tahun 2016. Nah, kemudian pada tanggal 29 Mei 2017 keluarlah surat keputusan Kemendikbud nomor 278 garing KPP garing 1 garing 2017 tentang izin operasional pembukaan program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi pendirian pembukaan program studi atau jurusan pendidikan fisika ini selama 1 tahun lebih kami menunggu. Nah, kemudian sini sedikit pendiriannya. Pendirinya asalnya itu adalah Profesor Arifin, tapi sekarang beliau menjadi dekan teknik dan hubisnya pindah ke program jurusan teknik elektro. Kemudian Pak almarhum Sarip Barnas yang beberapa minggu yang lalu sudah meninggalkan kita untuk selamanya. Kemudian saya sendiri, kemudian Pak Irwan Muhammad Ridwan, nanti kemarin sudah ketemu atau Anda lihat sudah perkenalan, kemudian Pak Rahmat Rijal, kemudian Pak Irfan dan Pak Rizky. Tapi Pak Rizky tidak berkenan untuk bergabung di jurusan pendidikan fisika FK Unsil, dia memilih di tetangga belakang. Kemudian Pak Irfan beberapa waktu yang lalu mengundurkan diri karena berkaitan dengan keluarganya yang tidak bisa ikut pindah ke Tasik, sehingga beliau tidak bisa concern dalam pembelajaran atau mengajar di jurusan pendidikan fisika. Nah, kemudian itu pendirinya. Kemudian setelah itu ada Ibu Devi, dan beliau juga sama tidak bisa melanjutkan karena berkaitan dengan keluarganya dan statusnya, dan diganti akhirnya oleh Ibu Rifa Rifatul Maulidah yang sekarang ada di kita bersama. Oke, itu yang pendirinya. Kemudian kita lihat visi program studi pendidikan fisika, yaitu menjadi program studi pendidikan fisika yang tangguh dalam menghasilkan calon pendidik dan peneliti yang unggul, berwawasan kebangsaan dan berjiwa kewirausahaan sehingga dapat bersaing di tingkat nasional pada tahun 2022. Nah, di sini di dalam visi ini karena merupakan turunan dari visi universitas dan visi fakultas, ada 4 kata kunci, yaitu tangguh, unggul, berwawasan kebangsaan dan berjiwa kewirausahaan. Kita lihat apa itu tangguh. Tangguh memiliki kekuatan bertahan terhadap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan, baik di dalam maupun dari luar, baik langsung maupun langsung. Nah, Anda sebagai calon atau mahasiswa pendidikan fisika harusnya memiliki kekuatan
ketika oleh dosen-dosen agak dimarah-marahin, itu harus kuat. Atau bertahan, wah fisika itu setelah masuk susah. Jangan kejadian seperti angkatan pertama, sudah beberapa semester mengundurkan diri. Anda harus bertahan terhadap ancaman. Ancamannya dari mana-mana, bisa dari luar, juga dari dalam diri sendiri. Tantangan, gangguan, dan hambatan. Kemudian yang unggul. Nah, ini harapannya lulusan pendidikan fisika FK Unsil mampu berkompetensi dengan lulusan perguruan tinggi lain, di mana kompetensi yang harus dimiliki oleh Anda sebagai calon guru itu meliputi kompetensi pedagogik, yaitu kependidikan, keguruannya, profesional, yaitu penguasaan materinya, dan kompetensi kepribadian, jiwa atau pribadi Anda, dan akhirnya kompetensi sosial. Anda harus bisa bergaul dengan teman-teman rekan sejawat Anda nanti. Jangan kuuleun, namun kata orang Sunda. Oke, kita lanjutkan. Memiliki cara pandang yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi Anda itu harus memahami dan memiliki cara pandang 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Bersemangat juang yang tinggi dalam pengabdian maupun dalam memecahkan masalah, pantang menyerah, jujur, cerdas, peduli, dan cinta tanah air. Bagaimanapun Anda itu jangan mau merusak tanah air kita. Ada NKRI, harga mati, gitu kan? Nah, oke, kita lanjutkan yang terakhir. Keyword yang terakhir, berjiwa kewirausahaan. Di sini artinya mandiri, bahwa Anda itu harus bisa mandiri. Jangan tergantung pada orang lain. Penuh percaya diri, jangan ragu-ragu. Apa yang Anda bisa lakukan, lakukanlah dengan baik. Bertanggung jawab, berinisiasi, memiliki motivasi futuristik atau visioner, memiliki jiwa kepemimpinan, berani mengambil resiko. Nah, di sini ada jiwa kepemimpinan. Kalau saya perhatikan, guru-guru bisa itu jarang sekali yang menjadi kepala sekolah. Nah, Anda harus calon Anda nanti ketika itu harus berjuang untuk menjadi kepala sekolah. Tapi dalam menjadi kepala sekolah yang amanah, yang bagus, tidak mengambil sembarangan uang. Ya? Oke, kita lanjutkan misinya. Misi program studi pendidikan fisika, membentuk sarjana pendidikan fisika sebagai calon pendidik yang memiliki komitmen tinggi terhadap profesi kependidikan fisika, melaksanakan pendidikan dan pembelajaran fisika yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai pendidikan, karakter, keunggulan lokal daerah dalam rangka mengembangkan program studi pendidikan fisika agar mampu bersaing di tingkat nasional dan regional. Nah, melaksanakan kegiatan penelitian dalam bidang pendidikan fisika untuk menerapkan media pembelajaran, perangkat pembelajaran, model pembelajaran, penilaian pembelajaran, evaluasi program, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan fisika. Dan yang keempat, melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk kerjasama dan dengan dinas pendidikan dan sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran fisika di sekolah dan di prodi pendidikan fisika. Nah, intermezzonya di sini ada dosen-dosen ini yang pada yang cakep-cakep dan yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Di sini hanya 3 laki-lakinya, yang lain tidak ada, tidak hadir, gitu ya, yang 2 orang lagi. Oke, nah sekarang kita masuk pada dosen. Meskipun Anda kemarin sudah berkenalan, sudah mengetahui ada berapa jumlah dosen di jurusan pendidikan fisika. Nah, kita lihat jumlah dosen pendidikan fisika. Kalau sampai saat ini masih tercatat di Pededikti itu ada 12 orang. Tetapi karena seperti sudah dikatakan Pak Irfan mengundurkan diri, Pak Sari meninggal dunia untuk meninggalkan kita untuk selamanya. Jadi yang ada tinggal 10 orang. Karena Prof. Arifin sudah pindah kubisnya. Nah, yang pertama saya sendiri, ini ya sebetulnya saya aslinya ya, definitifnya itu sebagai wakil dekan 2 FKIP, tetapi di sini ditugaskan menjadi pelaksana tugas untuk sebagai kajur pendidikan fisika. Sambil nunggu Pak Rahmat selesai mungkin baru akan ada pengganti. Nah, kemudian yang kedua Pak Dr. Nanan PD,
Ini sebagai sekjur pendidikan fisika, kemudian Pak Rahmat Rizal yang di sini tidak ada. Ini kandidat doktor, kemudian Pak Irwan Muhammad Ridwan, ini sedang studi S3 juga ongoing. Yang kemudian Ibu Rifatul Maulida, ini harusnya tidak dituliskan oleh beliau, mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya Eko Sujarwanto, ini sedang kuliah, tapi karena dia asalnya CPNS kemarin tidak bisa melanjutkan, tapi nanti akan dilanjutkan lagi kandidat dokternya. Ipa Rifatul Mahmuda, ini kemudian ini nih Bu Ipa, nah ini yang kecil-kecil gitu, yang kemarin sudah. Kemudian Bu Dwi, mana Bu Dwi? Nah ini nih paling pinggir yang sebelah nih, karena kegedean. Nah kemudian Bu Yanti ini di pinggir, dan Ibu Anita yang kecil di tengah nih, makanya dia orang jauh, orang awam nih. Kalau tadi yang ini Pak Eko, ini Pak Nana, mungkin sudah kenal ya, meskipun baru di video. Kita lanjutkan. Data mahasiswa aktif jurusan pendidikan fisika existing. Jadi angkatan 2017, 18, 19 Anda belum dimasukkan karena Anda belum pasti. Kalau nanti sudah lulus semuanya dari August ya. Nah, di sini angkatan 17, 18 hanya ada 20 mahasiswa. Tetapi yang daftar itu ada 83 orang. Angkatan pertama yang diterima 25, daftar ulang 23, 3 orang mengundurkan diri. Yang kata saya tadi, dia tidak memiliki ketahanan jiwanya, dia tidak lulus dalam tantangan. Jadi tinggal 20 sekarang. Kemudian angkatan 2018-19 ada 66, ini juga ada yang keluar karena tidak sesuai atau tidak cocok mungkin. Nah kemudian angkatan 19-20 ada 82. Di sini juga sama, ada yang keluar. Biasa, tamboyan, berketuhan, berguguran ya. Nah mudah-mudahan tapi ini tetap, sehingga jumlahnya 168. Nah ini foto-foto ini termisonya ini biasa pekerjaan Ibu Rifa ini dalam bidang elektroniknya, main-main. Mudah-mudahan ke depan bisa sampai membuat, saya harapkan Ibu Rifa itu nanti mengajarkan cara membuat running tech gitulah, supaya bagus supaya nanti kewirausahaannya bisa dari situ juga. Ini ada kegiatan mahasiswa atau perkuliahan yang sedang berdiskusi, dan ini juga sama perkuliahan. Oke, kita lanjutkan sebaran mata kuliah. Nah, kurikulum yang akan nanti mata kuliah yang dalam kurikulum 2018-2020 itu ada akan mengikuti sebanyak 150 SKS. Nah, ini sebarannya per semester. Di semester 1 itu ada 21 SKS, ada praktikum 2, yaitu kimia umum dan biologi umum. Fisika umumnya tidak. Nah, pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ini warnanya kuning, sengaja. Ini artinya itu adalah mata kuliah umum, berasal dari universitas, batu seluruh program studi atau jurusan di Universitas Siliwangi harus mengikuti mata kuliah ini. Nah, kemudian landasan pendidikan, warnanya hijau muda, itu mata kuliah keguruan atau khas fakultas FKIP-nya. Nah, nanti di bawah juga ada semester berikutnya ada. Kemudian yang biru ini mata kuliah atau MKP, mata kuliah utama yang ada di program studi. Jadi Anda akan belajar fisika umum, kimia umum, biologi umum, matematika dasar. Meskipun ini masih di semester 1, masih umum. Kemudian di semester 2 ada 22 SKS yang akan Anda ikuti. Oh ya, saya lupa. Nanti ketika Anda setelah selesai ombus, Anda itu tidak usah mengontrak, langsung akan diberikan oleh sistem Anda mengontrak semua ini. Demikian juga di semester 2. Tidak ada Anda itu harus mengontrak mata kuliah, karena sistemnya paket untuk tingkat 1 atau semester 1 dan 2. Nah, di semester 2 ini ada mata kuliah kewirausahaan. Ini merupakan mata kuliah ciri khas daripada universitas, makanya ini masuk mata kuliah umum. Bahasa Inggris, Pancasila, kemudian perkembangan cerebrik, mata kuliah fakultas atau keguruan, dan ini fisika dasar 1, matematika fisika 1, IPBA, dan statistika dasar. Ini yang mata kuliah utamanya atau jurusan. Kita lanjutkan ke semester 3. Nah, di sini ada yang hijau juga. Ini pengelolaan pendidikan, INKP.
Mata kuliah umumnya sudah habis di semester 1 dan 2. Nah, tinggal sekarang mata kuliah keguruannya ada 1 di semester 3. Jurusannya atau mata kuliah utamanya fisika dasar 2, matematika fisika 2, fisika sekolah 1, mekanika, model-model pembelajaran fisika, media pembelajaran fisika, dan belajar dan pembelajaran. Nah, ini Anda nanti akan mendapatkan SKS sebanyak 23 SKS. Kemudian di semester 4 profesi pendidikan. Nah, ini juga MKK fisika sekolah untuk mata kuliah utamanya, laboratorium fisika sekolah 1, termodinamika, elektronika dasar, fisika lingkungan, evaluasi pembelajaran, dan sejarah fisika. Totalnya ada 21 SKS. Nah, itu mata kuliah yang akan Anda dapatkan di semester 4. Kita lanjut semester 5, kuliah kerja nyata. Ini juga mata kuliah warnanya kuning tadi, ini mata kuliah universitas. Jadi semua mahasiswa yang ada di Unsir harus mengikuti mata kuliah kerja nyata, ya, dikelola oleh LPPN. Kemudian mata kuliah utamanya fisika sekolah 3, laboratorium fisika sekolah 2, listrik magnet, gelombang optik, fisika modern, eksperimen fisika 1, metodologi penelitian. Itu yang disebutkan jumlahnya 21 SKS. Kemudian di semester 6 pembelajaran mikro, fisika statistik, pendahuluan fisika inti, pendahuluan fisika zat padat, fisika kuantum, inovasi pembelajaran, dan telaah jurnal. Itu jumlahnya ada 19 SKS di semester 6. Kemudian 2 semester lagi, semester 7 ada PLP 1, ada PLP 2. Terus seminar pendidikan fisika, ada praktek kuliah lapangan, ada mata kuliah pilihan 1, mata kuliah pilihan 2. Dari semester 8 hanya ada skripsi, mata kuliah pilihan 3, mata kuliah pilihan 4. Di semester 7 hanya ada 13 SKS, semester 8 hanya ada 10 dengan skripsi. Skripsi tidak kuliah, Anda harus menyusun. Tapi skripsi ini bisa juga dikontrak nanti pada semester 7. Ya, jadi biasanya rata-rata mahasiswa itu tidak kurang atau dari 1 semester, selalu lebih dari 1 semester berdasarkan pengalaman. Tapi mudah-mudahan nanti ada di jurusan pendidikan fisika 1 semester bisa selesai. Karena makin cepat penyusunan skripsi juga mempengaruhi nilai dalam akreditasi. Itu jadi Anda nanti bisa selesai di semester 7 masuk ke semester 8, hanya 3,5 tahun Anda itu. Itu lebih bagus. Kan ada istilah lebih cepat lebih bagus, ya. Oke. Ini mata kuliah pilihannya ada astronomi, ada elektronika lanjut, ada metode penelitian kualitatif, pengembangan bahan ajar, multimedia pembelajaran fisika untuk semester ganjil. Oke. Kita lanjutkan di semester 8. Mata kuliah pilihan untuk yang ada di semester genap, bukan 8 ya, yaitu eksperimen fisika 2, e-learning pembelajaran fisika, aplikasi komputer, pendidikan teknologi dasar, dan statistika lanjut. Nah, itu keseluruhannya jadi ada 150 SKS seperti yang saya sampaikan sejak awal. Nah, di sini kegiatan OMUS angkatan sebelum Anda 2019-20, di sini Pak Eko lagi mengajar. Di sini ada grup atau himpunan, pengurus himpunan, gitu ya. Di biasa pada meeting, ya harus katanya harus ikut juga di sini. Nah, yang terakhir ini mengenai jurnal pendidikan fisika. Di jurusan pendidikan fisika, meskipun jurusan yang paling mudah di FKIP ini atau di FKIP ini sudah memiliki jurnal yang namanya Diffraction, Journal for Physics Education and Applied Physics. Nah, itu. Jadi jurnal namanya Diffraction dengan nomor ISSN itu 268 itu yang paling penting. Jurusan lain yang sudah lama itu ada yang belum punya ISSN-nya, baru PISSN ya, dan belum ada lagi. Nah, alamat webnya ini http://jurnal.unsir.ac.id / indeks php
garing depression. Nah, ini kalau Anda masuk ke sini akan masuk ke jurnal ini. Ya, nanti pengelolanya mungkin di depan. Itu yang dibahas oleh saya. Selanjutnya nanti akan bisa lanjutkan oleh Sekjur mengenai paparan proses perkuliahan dan Merdeka Belajar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak bikin ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mahasiswa pendidikan fisika 2020-2021. Selanjutnya kita melanjutkan pemaparan yang dilakukan oleh Pak Kadir tadi tentang paparan proses perkuliahan. Perkuliahan dilakukan 16 hari pertemuan, di mana pertemuan ke-1 sampai 7 dan pertemuan ke-8-nya dilakukan UTS. Nanti pertemuan ke-9 sampai 15 pembelajaran dan ke-16-nya adalah UAS. Jadi realnya kita tatap muka cuma 14 kali pertemuan. Selanjutnya satu SKS ini dihitung 50 menit tatap muka, 60 menit tugas mandiri dan 60 menit tugas struktur. Untuk praktikum satu SKS-nya dihitung 170 SKS, itu 170 menit. Baik untuk proses pembelajaran, karena sekarang masanya COVID, ada pembelajaran daring dan ada pembelajaran luring. Nah, pembelajaran daring ini yang dipakai oleh dosen fisika adalah menggunakan Zoom, Google Meet, di sini menggunakan Tut dan lain-lainnya yang sebagaimana tertera di sini. Untuk yang lainnya bisa menggunakan Google Classroom, Gmail, terus YouTube dan WA Group dan lain-lainnya. Ini pembelajaran di masa COVID ini. Selanjutnya pengisian kartu rencana studi. Mahasiswa wajib mengisi KRS, di mana yang langkah-langkahnya yang pertama harus login menggunakan username dan password akun pada halaman yang ini http://simak.unsil.ac.id. Dengan menggunakan usernya nomor NPM. Nanti untuk passwordnya dikasih sendiri oleh TK. Nah, di sini contoh salah satu mahasiswa kakak tingkat kita. Nanti juga lebih jelasnya ada simulasi atau video bagaimana cara mengontrak mata kuliah. Cara mengontrak mata kuliah menggunakan sistem SIMAK yang ada di Unsil ini. Nah, nanti lebih jelasnya. Jadi yang pertama kita lihat dulu di situ, klik ada mahasiswa, pilih di sini kartu rencana studi. Selanjutnya di situ ada ambil mata kuliah. Nah, di sini ambil mata kuliah. Setelah klik ambil mata kuliah, dilanjutkan di situ mata kuliah apa yang diambil. Nah, di sini ada mata kuliah, misalkan salah satunya media pembelajaran. Selanjutnya mata kuliah kedua dan dilanjutkan dengan mata kuliah yang lain. Dan di sini ada jadwalnya. Yang diambil itu kapan, jadwal perkuliahannya beserta waktu yang ada di situ. Nah, kita misalkan di 2020 rencana 3 kelas, maka dibuatkan nanti 3 waktu. Misalkan katakanlah fisika umum, misalkan 3 kelas, maka kita menentukan waktu tersendiri. Ini dicontohkan adalah yang kakak tingkat Anda di semester 3. Selanjutnya ini ada video bagaimana pembelajaran mengontrak kartu rencana studi itu. Kita lihat. Nah, klik di Google, ketik simak.unsil, login. Nah, kita klik di situ. Nah, misalkan menggunakan NPM, terus passwordnya nanti dikasih semuanya, terus login. Selanjutnya akan muncul pilih di situ ada mahasiswa, kartu rencana studi,
Terus ambil mata kuliah di sini. Terus akan muncul mata kuliah yang diambil dan beserta jadwalnya. Hari Senin sampai hari Sabtu ada jadwalnya. Terus nanti tutup. Nah, misalkan fisika sekolah diambil hari apa, waktunya. Nah, kita tutup. Nah, di sini ada kontrak mata kuliah. Maka harus klik kontrak mata kuliah, nanti ada di akhir dengan tulisan tutup. Misalkan kita ngambil lagi fisika dasar, kontrak mata kuliah, maka muncul di sini tutup. Nah, dilanjutkan terus. Nah, sampai berapa SKS yang ada di semester 1 kita ambil sesuai dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kajur. Di semester 1 ada berapa SKS kita ikuti, karena semester 1 masih bersistem paket. Nah, lanjut sampai selesai kontrak mata kuliah, tutup. Nah, akan muncul di situ nama dosen pengampu, jadwalnya kapan, jumlah SKS-nya berapa. Nah, ini ada kata menunggu karena menunggu validasi dari dosen wali. Nah, di situ tolong diganti menggunakan tulisan KRS. Nah, maka nanti akan tersimpan bagaimana prosedur kontrak mata kuliah mahasiswa yang ada di Universitas Siliwangi. Selanjutnya, sebagaimana program dari pemerintah tentang kampus merdeka, ya, atau istilahnya Merdeka Belajar. Di sini program Merdeka Belajar itu secara keseluruhan itu ada 8. Nah, 8 tersebut yang pertama adalah magang, kegiatan proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi, proyek independen, proyek kemanusiaan. Mungkin untuk di FKIP tidak semuanya ini. Salah satu sebagai ciri khas keguruan yaitu adalah mengajar di sekolah. Apa kegiatan mengajar di sekolah itu? Adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah maupun di atas selama beberapa bulan sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Nah, ini nanti bisa di-download di internet bagaimana kegiatan Merdeka Belajar itu. Selanjutnya perguruan tinggi dalam hal ini adalah Unsil wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk sukarela dapat diambil atau tidak, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester, yaitu setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester, setara dengan 20 SKS. Maka total keseluruhan adalah 60 SKS. Nah, jadi sekali lagi bisa kita ngambil, katakanlah kalau Unsil itu insya Allah akan MOU kerjasama terutama jurusan pendidikan fisika itu dengan Universitas 11 Maret di Solo dan Universitas Malang, Universitas Negeri Malang di Jawa Timur. Itu rencana yang kami akan di perjanjian kerjasamanya. Selanjutnya, inilah profil lulusan Merdeka Belajar, ya, guru profesional. Nah, mungkin ini adalah lebih cocok kita di FKIP, lulus yang siap menjadi guru profesional dan guru penggerak. Ini yang cocok dengan kita karena kita adalah pendidikan fisika. Selanjutnya, contoh implementasi Merdeka Belajar itu kita dalam 4 tahun ini terdiri dari 8 semester. Semester 1 kurikulum nasional, wajib mata kuliah Unsil dan mata kuliah prodi. Tadi sudah disampaikan di awal. Terus semester 2 sama. Nah, semester 3 di sini ada pembelajaran di luar prodi dalam kampus. Artinya misalkan fisika bisa mengambil mata kuliah di luar fisika tapi masih di Unsil. Semester 3 dan 4. Dan untuk semester tadi yang dikatakan bisa mengambil di perguruan tinggi yang lain berada di semester 5 dan 6. Nah, itulah mungkin untuk petanya tentang bagaimana pembelajaran di dalam kampus, di luar prodi, dan pembelajaran di luar kampus. Oke, selanjutnya, nah inilah SKS yang akan ditempuhnya. Tadi yang sebagaimana implementasi Merdeka Belajar di semester 1 20 SKS, 2 20 SKS, 3 20 SKS, 4 20 SKS. Nah, di mana 20 SKS tersebut ada mata kuliah prodi
dan ada mata kuliah prodi lain yang ada di dalam perguruan tinggi tersebut. Nah, untuk semester 5 dan 6 ini bisa ditempuh di luar perguruan tinggi Unsil. Yang saya katakan salah satu contohnya misalkan tadi adalah UNS dengan UM. Nah, di semester 7 ini masih kita ada di mata kuliah prodi kita dan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi Unsil, tapi di mata prodi lain yang ada di perguruan tinggi di Unsil. Dan semester 8 ini adalah berjumlah 8 SKS. Salah satunya adalah skripsi sebanyak 6 SKS dan 2 SKS mata kuliah yang lain. Nah, inilah mungkin total keseluruhan kita selama 8 semester itu direncanakan 146 SKS. Ini berdasarkan Merdeka Belajar. Nah, mungkin sekian pemaparan tentang bagaimana sistem tadi mengambil mata kuliah rencana studi, terus bagaimana tentang pemaparan tadi bagaimana mengambil di SIMA, dan diakhiri tadi dengan pembelajaran merdeka di dalam kampus dan di luar kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.